Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita mulai kajian usul fiqh kelas 1 kuliah dan kelas 2 kuliah. Kitab yang akan dikaji adalah kitab Ilmu Usul Fiqh karya Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf. Beliau kelahiran Mesir tahun 1888, wafat sekitar 1950-an, 58 atau 59. Yang kelas 1 ya, kita mulai di muqaddimah. Kalau saya ngomong videonya saya buka, sampai orang dibuka padha aku ya orang ngaji ya. Kayak ngomong dhewe. Wis padha duwe kitab durung? Usul fiqh. Jadi yang kita bahas adalah muqaddimatun, pendahuluan. Ya, muqaddimah, pendahuluan. Ini karena masih isoman, saya membaca. Nanti kalau sudah isomannya sudah selesai, nanti kalian yang baca kemudian mengartikan. Karena komposisi sampean sekarang sudah masuk kelas 1 dan kelas 2 kuliah. Jangan dimanja terus, yang ngaji adalah gurunya, tapi ya sekali-kali dan seterusnya ya. Nanti kelas 1 kuliah dan kelas 2 kuliah membaca kitab. Jadi yang pertama muqaddimatun, pendahuluan. Fi muwazinati ammatin bainal ilmi fikih wa ilmu usul fiqh min haitsu ta'rif bi kulli minhuma. Perbandingan umum antara ilmu fikih dan ilmu usul fiqh dari aspek definisi antara keduanya, babayan dan objek penjelasan, bahwa maudhu'u tujuan, baghayatu dan pertumbuhan, wa nasya'uhu lan perkembangan ya. Wa tatawuruhu ya perkembangan. Di perbandingan antara ilmu fikih dan usul fiqh dilihat dari segi tujuan, objeknya, kemudian perkembangannya, kemudian pertumbuhan zaman sahabat, karena ketika Rasulullah satu pintu sumber hukum yaitu Rasulullah. Ketika Rasulullah itu sudah meninggal, kemudian ada perbedaan ikhtilaf qauliyah di karangan sahabat. Itu muncul nanti perkembangan ilmu fikih dan ilmu usul fiqh. At-ta'rifu pengertian ya, at-ta'rifu pengertian. Iku minal mutafaqi. Karena makna Jawanya ya setengah saking perkara kang disepakati. Apa alaihi ing atase al bena ulama ilmu muslimina ing dalem antarane ulama pira-pira wong Islam. Ya. Ala ikhtilafi madzhabihim ing atase perbedaane pira-pira madzhabe wong Islam. Di minal mutafaq itu kalau posisi kedudukan nahwu itu posisinya adalah khobar muqaddam. Ya. Khobar muqaddam. Jadi berupa jar majrur ya, yang pada awal kalimatnya memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khobar muqaddam apabila yang
jatuh sesudah ada yang pantas ditentukan sebagai mubtada muakhar. Jadi yang pantas apa? Ketika khobar itu dijadikan khobar muqaddam, mubtada muakhar ya ada 3. Pertama isim nakirah, kedua mausul mustarok, dan yang ketiga adalah masdar muawwal, masdar awal ya. Jadi iku minal muttafaq, jadi macane minal muttafaq alaihi. Posisinya khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam itu mubtadanya akhir, khobar muqaddam itu di awal. Ya, kalau yang pantas tadi isim nakirah, mausul mustarok, ya. Kemudian ada masdar muawwal. Contoh kayak apa? Fidari rojulin, fidari rojulun, fidarin iku in dalam omah rojulun utawi wong la, anak itu khobar muqaddam mubtada muakhar. Ya, kayak mausul mustarok wa minan nasi man, wa minan nas. Jadi iku setengah saking menungso man utawi man itu mausul mustarok. Jadi posisi khobar muqaddam mubtada muakhar itu pantas jika posisi mubtada khobar muqaddamnya adalah isim nakirah, kemudian mausul mustarok dan masdar muawwal. Yani minal muttafaqi alaihi bainal ulama il muslimina ala ikhtilafil madhahibi. Annakula mubtada akhir utawi setune saben-saben annakulama utawi setune saben-saben perkara atau barang. Yasduru kang den bersumber anil insani saking manusa minal aqwali sang nyatane, jadi nyatane bayan penjelasan dari yasduru yaitu dari beberapa pendapat wa af'ali lan beberapa perilaku iku sawaun padha akana ana ta utawi ana apa ma iku minak ibadah saking ibadah. Macane ambil muamalah karena itu adalah atof ya, atof dari mana? Dari ibadah. Jadi minal ibadati amil muamalati macane amil jaro imi amil ahwali syakhsiyat ya, syakhsiyat itu posisinya atof dari atof dari minal ibadah. Jadi kayak tadi minal muttafaq, al dalam muttafaq itu kan ada al yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Ya, huruf itu bimana al hidayah fungsinya adalah menarifkan atau mentakrifkan. Kemudian ada yang sejenis jinsiyah atau bisa disebut isim. Yang kedua al yang berupa isim mausul ya, isim mausul itu. Ya ini para ulama minal muttafaqi alaihi, para ulama sepakat bahwa tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun ucapan dalam hal apa? Ibadah minal ibadati amil muamalat maupun muamalat amil jarohim atau berupa tindakan pidana amil ahwalis syakhsiyah atau dalam tindakan ahwalus syakhsiyah. Ahwalus syakhsiyah ya seperti apa? Perdata ya, ahwalus syakhsiyah. Au min ai nau'in min anwa'il uqud atau dari beberapa cabang yang berupa al-uqud, akad ya, akad. Di masalah akad atau pengelolaan apa tasarrufati atau masalah tasarruf atau masalah tasarruf. Tasarruf itu berupa pengelolaan. Lahu fi syariati islamiyati hukmun ya, masuk dalam syariat Islam semuanya masuk dalam wilayah hukum. Jadi pengertian bahwa para ulama itu sepakat di antara para ulama yang ulama yang ada di
bainal muslimin, ya, walaupun berbeda pendapat, ikhtilaful madhabihim, karena posisi kita itu kan ada 4 ya, madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Ahmad ya. Jadi 4 madhab itu posisinya itu kita sepakat bahwa hal-hal yang berupa af'al, berupa perbuatan, berupa ibadah, berupa muamalah, berupa pidana, berupa ahwalus sasiyah, berupa perdata, atau berupa akad, atau berupa tasarruf, pengelolaan, itu masuk pada hukum. Ya, pada hukum. Masuk pada wilayah hukum itu. Wahadil ahkamu ba'duha bayannatha nususun waradat fil Qur'ani was sunnah. Tetapi ya wahadil ahkam, bermula ini al-ahkam, beberapa hukum Islam telah menetapkan dalil dan tanda-tanda tentang hukum yang tidak dijelaskan oleh keduanya. Ya, jadi hukum-hukum ini itu sebagian ada yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi maksudnya gini, wahadil ahkamu ba'dua bayyanatha nususun waradat fil Qur'ani was sunnah. Jadi hukum-hukum tadi yang berkaitan dengan amalah, perdata, pidana, akad, itu sebagian dijelaskan pada nas-nas yang ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, fil Qur'ani was sunnah. Wa ba'duha lam tabayyanaha nususun fil Qur'ani awis sunnati. Ada sebagian yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walakin aqamat asy-syari'atu dalaila 'alaiha wa nasabat amaratin laha bi haitsu yastati'u al-mujtahidu bi fasidati tilka dalal wal amarat ayyasila ilaha wa yatabayyana ya, sehingga seorang mujtahid dengan dalil dan tanda-tanda hukum itu dapat menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan tersebut. Artinya tugas seorang mujtahid, nanti kita akan bahas apa sih definisi mujtahid dan apa sih kriteria mujtahid itu yang boleh mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan hukum di mana di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu nggak ada. Ya, di dalam As-Sunnah dan Al-Qur'an itu ada. Walaupun tadi dijelaskan bahwa masalah-masalah af'aliyah yang dilakukan oleh manusia setiap hari, baik itu perdata, baik itu pidana, baik itu tasarruf, pengelolaan atau akad, itu kan sebagian dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sebagian juga dijelaskan dalam al-hadis. Tapi sebagian tidak ada kedua-duanya. Ya, tugas mujtahid ini walakin aqamat syariah adalah dalam hal mengambil hukum dan ya mengambil hukum dan menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan tersebut. Itu namanya tentang mujtahid. Jadi seorang mujtahid dengan dalil dan tanda-tanda hukum itu dapat menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan tersebut. Artinya nanti ada faktor atau istinbat hukum selain Al-Qur'an dan hadis. Ada ijma, ada qiyas, dan ada istihsan dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya kembali kepada Al-Qur'an, berarti dia kan hidup di zaman Kanjeng Nabi. Ya, merasa hidup di zaman Kanjeng Nabi, padahal kita dengan Rasulullah itu jaraknya hampir 15 abad, sekitar 1.500 tahun. Ya, terus ditanya, terus belajarnya gimana? Melalui mimpi. Ya, melalui mimpi. Padahal kita aja yang setiap hari sholawatan itu belum pernah ngimpi ya. Komnas yang biasa demo kok gampang ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, kembali kepada Nabi. Itu ada kriteria sendiri seorang mujtahid itu apa. Nanti dalam hal mengambil, menetapkan dan menjelaskan hukum selain di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis itu. Wa min majmu'atil ahkam. Wa min majmu'atil ahkam syar'iyyati al-muta'allaqat
bima yasduru anil insan minal aqwali wal af'al. Ya. Jadi dari kumpulan-kumpulan hukum syariah al-muta'allaqah yang berhubungan bima yasduru anil insan dengan tindakan manusia, baik itu tindakan yang berupa ucapan, minal aqwal wal af'al, ya, wal af'al, tindakan, ya. Al-mustafaddatu minan nusus, yang diambil faidah dari nas-nas bima waradat fi nusus yang ada, atau wal mustambitatu min ad-dalail syar'iyyati ukhra fima lam tarad fihi nusus tuqawwanul fiqhi, atau dari pembentukan hukum berdasarkan apa? Dalil syariah yang tidak ada nasnya, maka terbentuklah fikih. Jadi fikih itu berkaitan dengan apa? Adzon, prasangka, tidak jelas. Ya, kalau apa namanya, usul fikih itu yang qat'i. Kalau fikih itu yang dzon, masalah yang tidak jelas. Tapi kalau usul fikih itu yang qat'i, yang pasti itu. Ya, terbentuknya fikih itu berasal dari apa? Di mana di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tadi belum ada dalil-dalil atau hukum yang menjelaskan dari segi apapun. Kemudian apa? Terbentuklah tuqawwinu al-fiqhu, ya, terbentuklah ilmu fikih. Jadi fikih itu terbentuk formulasinya, produknya fikih itu terbentuk karena apa? Karena tidak ada pada dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian para mujtahid membuat sebuah keputusan, membuat sebuah penetapan hukum, membuat sebuah produk hukum yang itu disebut apa namanya al-fiqh itu, ya. Baik, itu. Wa ilmu fikih fil istilah syar'iyyah, ya. Ilmu fikih menurut istilah, menurut syara, fikih itu kan dari istinbat, ya. Fikih itu kan dari istinbat, penetapan. Jadi fikih itu berkaitan dengan al-dhon, kalau usul fikih berkaitan dengan al-qat'i. Ya, tantangan usul fikih ini yang harus diperhatikan, ya. Tantangan usul fikih itu al-muhaddis. Muhaddis itu orang yang hafal hadis. Kalau orang dulu mengatakan al-hafid, ya. Al-hafid itu kan orang yang hafal hadis. Kalau orang yang hafal Quran itu namanya hamilul Quran. Hamilul Quran. Tapi di Indonesia sudah terlanjur menjadi bubur basah. Orang yang hafal Quran itu disebut al-hafid. Padahal al-hafid itu julukan dari apa? Hafal hadis. Hafal hadis. Ya, kayak Imam Hanafi Hambali itu berapa ribu, ratusan ribu hafal hadis, tetapi hanya hafal hadis tentang apa, mengetahui status hadisnya apa, tapi tidak berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan fikih. Ketika ketemu Syafi'i, ya, ketika ketemu Imam Syafi'i baru sadar, baru tahu bahwa hadis ini syaratnya mustahid, ini harus hafal apa? Syaratnya mustahid atau syaratnya menjadi usulul fikih, orang yang ahli fikih usuliyin, orang yang ahli usul fikih itu harus hafal hadis. Ya, kalau menghafal hadis itu mudah. Yang berat itu bagaimana mengetahui status hadis dan rawi-rawinya. Ya, hadis, status hadisnya ini dhaif, hasan, sahih, ya. Kemudian rawinya siapa di mana. Tapi lebih detailnya itu berkaitan dengan apa? Masalah-masalah fikih, hadis, masalah fikih. Ya, kalau fikih menurut istilah syara itu dua al-ilmu bi ahkami syar'iyyati amaliyati, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan amaliyah, ya, perbuatan, al-muktasabu min adalatiyah tafsiliyati, ya, diambil dari dalil-dalil yang tafsiriyah, terperinci, detail. Fikih itu berkaitan dengan tafsiriyah, yaitu
dalil-dalil hukum yang terperinci. Huwa atau disebut ilmu fikih adalah majmu'atul ahkam, kumpulan-kumpulan beberapa hukum asyariyati, simpang syariah, al-amaliyati, ya, yang berupa amaliyah, al-mustafadah, yang diambil min adillatiyah tafsiriyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Tuh, jadi fikih itu berkaitan berupa at-tafsiriyah, Tafsiriyah itu yang hal-hal yang terperinci ya, ahkam syariah. Ini nanti kelas 2 sekalian terus gabung terus. Soalnya kan halaman 12 ya nggak pernah ngaji ya dulu ya. Waqad sabatal ulama bil istiqra'i anna adallata allati tustafaddu minha ahkam syar'iyyati aliyati turja'u ila arba'ah. Waqad sabada, dan lil ulama, para ulama sudah menetapkan berdasarkan penelitian, istiqrar itu penelitian. Berdasarkan penelitian, para ulama telah menetapkan bahwa dalil yang dapat diambil sebagai hukum syariah, ya, yang lil amaliyah, yang berkaitan dengan amaliyah, itu turja'u dikembalikan pada 4. 1 Al-Quran, 2 was sunnah, 3 wal ijma, dan yang keempat qiyas. Ya, jadi sumber hukum syariah bagi umat Islam itu ada 4. Quran, hadis, sunnah, dan qiyas. Ya, qiyas ini seperti cerita Qadhi Yaman. Qadhi Yaman itu siapa? Itu Mu'ad bin Jabal. Ketika diutus oleh Rasulullah, kemudian beliau ngimami sholat subuh atau sholat maghrib itu dengan bacaan Al-Baqarah. Kemudian lapor, anta fatanan, ya, Anda membuat fitnah dalam hal apa? Dalam hal perbuatan baru, sholat maghrib atau sholat subuh, kemudian membacanya surat Al-Baqarah hampir 2 jam, 3 jam itu. Ya, kemudian ketika surat Al-Baqarah itu diganti dengan surat Al-Fil, orang-orang yang diimami oleh Mu'ad bin Jabal itu berpikiran gini, ayo kemarin aja itu membacanya surat Al-Baqarah, sapi. Sekarang membaca surat Al-Fil, berapa jam lagi? Dikira itu apa? Dikira surat Al-Fil itu lebih besar, lebih banyak daripada Al-Baqarah, membayangkan hewannya. Itu umat-umat dahulu seperti itu. Makanya untuk sekarang, kalau ada orang sekarang yang sedikit-sedikit menyebarkan berita hoax, membuat narasi palsu hoax, itu ya sudah biasa di zaman dulu. Zamannya Mu'ad bin Jabal itu saat itu. Dulu Mu'ad membaca surah itu sampai 1-2 jaman, kemudian surat Al-Baqarah diganti dengan surat Al-Fil. Masyarakat membayangkan ini surat Al-Fil itu lebih besar daripada Al-Baqarah sapi. Itu berapa lama sekali. Itu tanggapan orang-orang dahulu seperti itu. Padahal Al-Fil itu kan redaksinya lebih pendek daripada Al-Baqarah. Nah, kembali lagi bahwa para ulama sudah dalam hal penelitian, para ulama itu sudah menetapkan sumber hukum di dalam turja dalam 4. Pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Al-Qiyas. Wa anna asasa hadil adillata wal masdarus tasri'iyu, dan bahwa sumber pokok dalil-dalil tersebut serta sumber hukum syariah adalah Al-Quran, ya. Adillati, jadi orang pada dasarnya pokok sumber hukum umat Islam al-awwal minha wa Al-Quran, 1 Al-Quran. Cuma as-sunnah, kemudian sunnah. Ya, allati fasarat, kemudian menafsiri mujmalahu wa khassasat am wa qayyadat mutlaqahu wa qiyyanan lahu wa tamaman, ya, wa tamaman. Kemudian sebagai penjelas atas keumuman atau keglobalalan Al-Quran, ada pembatasan keumumannya, kemudian mengikat
kebebasan di dalam Al-Quran, dan sebagai penerang serta penyempurna. Jadi di sini kita jelas kalau dalam bahasa Al-Quran kan ada nasikh mansuh. Al-Quran bisa dimansuh dengan Al-Quran. Al-Quran bisa dimansuh dengan al-hadis. Jadi ketika Al-Quran itu tidak ada, kemudian dijelaskan di dalam al-hadis. Apa ketika ayat sifat Al-Quran ini yang rupanya hukumnya itu sudah tidak relevan dengan keadaan, kemudian ada hadis sumber-sumber dari Kanjeng Nabi, itu bisa dijadikan. Makanya dalam nasikh mansuh kadang Al-Quran itu bisa dimansuh dengan Al-Quran, kadang Al-Quran bisa dimansuh dengan al-hadis. Ya, al-hadis itu. Makanya ada pembatasan. Tapi sumber utama dalam rujukan pengambilan hukum fikih adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah. Ya, kalau kedua-duanya itu ada ijma dan qiyas. Karena sifat Quran itu kan global. Ada ciri sifat Al-Quran itu berupa mutasyabihat, ada mukamat, ya, mukamat itu. Kayak contoh dulu orang Uzbekistan atau orang apa ya itu ketika membaca Al-Quran bingung. Loh, ini kan kok menjelaskan bahwa Allah punya tangan, punya kursi, kemudian ketemu menyurati Imam Syafi'i dijelaskan. Ini loh, bahwa Al-Quran itu kan ada mutasyabihat, ayat mutasyabihat, ada ayat mukamat. Kemudian ada penjelasan. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka bisa diambil dari as-sunnah. Kalau tidak ada sunnah, bisa diambil ijma dan bisa diambil qiyas. Ya, itu. Walih bahasu fi kulli dalilin min hadil adillati wa fil burhani ala anna hujjatu 'alan nas. Ya, hujjatu 'alan nas. Oleh karena itu, para ulama meneliti atau membahas tentang apa? Satu, fi kulli dalilin min hadil adillati burhan ala anna hujjatu 'alan nas. Semua alasan atau argumen dari dalil-dalil tersebut untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya atau adalah suatu hujah untuk manusia, dan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum syariat yang semua hukumnya harus diikuti. Ya. Jadi walihadil bahasu fi kulli dalilin min hadil adillati wa fi burhan ala anna hujjatu 'alan nas wa masdaru tasri'iyun yalzimuhum ittiba'u ahkami, bahwa Al-Quran sebagai penjelas, sebagai dalil, sebagai hujjah manusia, dan Al-Quran sebagai sumber yang harus atau sebagai rujukan yang harus diikuti sebagai apa? Sebagai hukum. Ittiba'u ahkami. Wa fi syurutil istidlali bihi wa fi anwa'i kulliyah, ya. Fima yadullu alaihi kullu naw'in minha minal ahkam syar'iyyati kulliyati. Ada kayak apa syarat-syarat untuk wafi syurut istidlal, itu syarat-syarat untuk apa mengambil hukum, ya, menetapkan hukum atau macam-macam hukum atau dalil yang bersifat umum. Kemudian hukum syariat yang bersifat umum berdasarkan dalil-dalil tersebut, sesuatu yang digunakan memahami nasakh, ya, ala kulli nau'in min ahkam syar'iyyati kulliyah. Jadi ini dalam hal sumber utama yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana cara mengambil dalil atau sifat umum, dalil-dalil yang bersifat umum, kemudian syarat istilah pengambilan dalil, kemudian macam-macam dalil sebagai dasar hukum syariat yang bersifat umum tersebut sudah dijelaskan. Babahasu aidan fil ahkam syar'iyyati kulliyati allati tustafadu min tilka adillati fima yatawassalu bi ila fahmiha minan nusus. Dan para ulama sudah membahas tentang di dalam hukum-hukum syariah yang berupa kuliah terperinci allati tustafadu, yang diambil faidah dari apa? Beberapa dalil yang berkaitan, yang bersambung bihi ila fahmiya minan nus, tentang hukum-hukum yang pemahaman tentang nas-nas Al-Quran itu sendiri. Ya. Wa bahasu aidan wa ila istimbat, ya, dan
apa yang yatawassalu ke istimbat ya pengambilan hukum min ghairi nususin dari selain nas min qawaidil lughawiyati dari kaidah-kaidah yang berupa bahasa batas riyatin dan berupa undang-undang. Babahasu aidan dan para ulama membahas fiman siapa orangnya yatawassalu ila istibdadil menyampaikan dari beberapa menarik sebuah hukum adalah dia dari beberapa dalil bahwa al mustahadu mustahid yaitu babayanu mustahid ini adalah orang yang menjelaskan syarat terkait tentang hukum itu sendiri. Ya. Di mustahid siapa yang berhak memberikan sebuah produk atau formulasi hukum yang tidak ada pada nas, maka fiman yatawassal ila istibdad ahkam min adalatiyah wa huwa al-mustahid. Seorang mustahid ya. Mustahid ini Bapak Yanu menjelaskan ketika mengeluarkan ijtihad dan syarat-syarat ijtihad itu apa, taklidnya apa, apakah kita bisa taklid terhadap ijtihad mustahid itu. Contohnya gini, sampai kalau fikih itu taklidnya ke Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu boleh nggak memberi rokok? Syafi'iyah boleh nggak memberi rokok? Nggak boleh, bolehnya diecer-ecer. Jadi bisa kita taklid kepada imam yang lain. Karena fikih ini akan berkembang terus-menerus disesuaikan dengan kondisi zaman. Ya, sesuai dengan kondisi ya zaman itu. Contoh gini, saya contohkan. Yuyu karo piting itu kan sejenis kan? Tahu yuyu ya? Sama piting itu kan sejenis. Kenapa piting itu menjadi permasalahan, sedangkan yuyu itu tidak? Padahal haramnya. Apakah karena kualitas yuyu itu kecil, kemudian piting itu besar, kemudian kalau dimasak enak, itu yang jadi masalah. Ya itu kan kita bisa berkembang itu. Yang jadi masalah itu kan enggak, piting itu kan menjadi perdebatan. Karena besar bolehlah dimakan, enak rasanya, tapi nak yuyu kecil enggak enak. Ya. Padahal sama-sama jenisnya sama itu. Ya. Ya. Seorang mustahid ini ketika mengumpulkan atau mengeluarkan dalil ini di luar konteks nas Al-Quran dan As-Sunnah, mereka harus punya syarat-syaratnya. Istihada wa syurutu. Ya, syarat-syaratnya apa? Apakah wa taklid dan apakah kita bisa taklid terus-menerus. Ya, taklid terus-menerus ketika kita mengikuti hukum yang kita ikuti. Taklid itu Imam Syafi'i karena popularitasnya atau masyarakat atau madhabnya itu banyak diikuti oleh masyarakat. Ya, banyak diikuti oleh masyarakat sehingga kita taklidnya ke Imam Syafi'i. Boleh aja kita ke Hanafi, Hambali, masalah apa itu boleh. Apalagi kalau masalah haji ya nggak masalah. Kalau Imam Syafi'i kan tepat banget kalau haji. Ya kita boleh. Maka wa taklid wa hukmahu dan pengambilan hukumnya bagaimana. Ya. Wa min majmu'ati hadil qawaidi al-bukhusi al-muta'allaqah dan ilmu dari seluruhan kaidah-kaidah ini dan pembahasan yang berhubungan dengan adillah syar'iyah yang berhubungan dengan dalil-dalil syar'i huwa min haitsu dalalatuha 'alal ahkam dari segi yang menunjukkan hukum tertentu. Bil ahkami min haitsu istifadatuha min adillatuha wa mimma yata'allaqu bihadaini minal lawahik wal mutimamati tukawwanat usulal fiqh. Ya, juga yang berhubungan dengan hukum yang diambil dari dalilnya atau hal-hal lain yang berhubungan dengan keduanya, maka terwujudnya usul fiqh. Usul fiqh itu tafsiriyah ya,
Kalau fikih itu berupa tafsiriyah terperinci, kalau usul fiqh adalah hal-hal yang umum. Artinya usul fiqh itu fikih ini bahan matang, sedangkan usul fiqh itu bagaimana memproduksi hukum. Paham ya? Antara fikih dan usul. Kalau fikih itu kan bahan matang, sedangkan usul fiqh itu memproduksi atau mengeluarkan bagaimana membuat formulasi bahan-bahannya apa. Kemudian kalau sudah dilontarkan, diterbitkan atau dilegalisasi, kalau sudah menjadi matang itu namanya fikih. Minal adillatin si Allah alam suwati. Terus muga-muga semari. Amin.